Dijemur pagi ya mas, jemur sore pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ya memang paling bagus sih jemur pagi. Iya. Karena memang vitaminnya dari matahari kan paling bagus pagi ya mas. Tapi kalau terpaksa kalau sinar matahari sore juga nggak juga bagus sih, nggak begitu jelek. Besok ke Solo mas, awal Maret itu kelihatannya jadi OSP, insya Allah lah. Tapi juga bisa ya mas. Tetap bisa ya, asalkan konsisten. Walaupun pulang kerja jam 4, dia merawatnya jam 4 terus kan tetap bisa dilihat. Kalau burung ya, itu nggak harus dijemur pagi ya mas, jemur sore pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ya memang paling bagus sih jemur pagi. Iya. Karena memang vitaminnya dari matahari kan paling bagus pagi ya mas. Tapi kalau terpaksa kalau sinar matahari sore juga nggak juga bagus sih, nggak begitu jelek. Tapi kalau menurut Mas Yuli itu untuk penjemuran pleci itu apa? Seberapa pentingnya penjemuran mas? Ya kalau saya kalau di persentase ya mas, jemur itu kalau di persentase ke burung harus minimal, kalau minimal itu 20% lah kepentingannya. Kepentingannya 20%. Terus yang 80% apa mas? Perawatan, vitamin kan, dan lain-lain. Harus jemur, wajib memang jemur. Wajib ya berarti kan ya 20% itu kan juga penting juga ya. Tanpa jemur berarti kondisi burung nggak akan bisa maksimal. Tapi kan bulunya, ada juga ya bulunya, terus performnya kurang, kadang-kadang gembung. Kalau labet sih nggak jemur nggak apa-apa kan. Tapi ya sama aja juga sama sih aja, ya, sama kalau penjemuran itu memang semua burung di alam bebas pun kan juga harus berjemur burung-burung itu. Tapi itu labet ada yang nggak jemur juga ya mas? Ya ada sih. Sama juga kan pernah ada tuh itu yang burung pleci juara tanpa jemur kan juga pernah ada itu kan. Memang itu karakter mungkin dari kebiasaan. Ya, tapi mayoritas tetap jemur ya. Iya, karena kalau dibandingkan gacok yang jemur sama nggak jemur mesti daya tahannya, daya tarungnya di lapangan mesti beda. Kalau punya Mas Yuli itu kan kalau saya lihat satu burung bisa kuat 7 sesi. Ya beberapa sesi lah. Iya kan. Itu kan memang. Tapi memang kita berangkat kan udah tahu kondisi burung. Memang disiapkan lah ya. Kalau yang nggak maksimal ya nggak kita adur. Paling 2-3 kali udah ganti yang satunya. Memang bawa burung sekali lomba nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Saya minimal bawa 3-4. Ya. Bahkan pernah bawa berapa ya bang? 6-7 pernah. Tapi bawa temen. Kalau itu nggak mungkin bisa. Ya nggak bisa mas. Nggak bisa, ya. Kalau maksimal itu satu orang itu setting pleci itu 3 maksimal itu. Ya. Kalau di lomba loh mas. Di lomba, ya. Masalahnya kan jadwalnya itu cepat, terus burungnya kan beda-beda karakternya. Iya harus beda. Itu ada yang itu kan main undulan, ada yang misahnya sebelum satu gantang sebelumnya, satu ada sesi. Itu kan macam-macam. Ribet. Jadi tidak setiap burung sama. Ya ada yang sama, tapi tidak semua sama. Oke lah itu. Terima kasih Mas Yuli. Mungkin nanti untuk pembahasan tentang rawatan mulai dari jemur, mandi itu kan memang sudah ada Mas ya. Tapi mungkin Mas Yuli akan selalu update lah tentang rawatan-rawatan itu. Insya Allah besok kita update. Dari teman-teman ada pertanyaan ke Mas Yuli bisa disampaikan biar nanti Mas Yuli juga bisa bikinkan video. Tuh ya Mas ya. Mungkin ya biar pleci makin ramai Mas. Kan senang juga kalau pleci ramai. Karena kan saat ini ya memang masih ramai, tapi kan dibandingkan tahun-tahun kemarin agak menurun Mas ya. Kalau menurut saya Mas, kalau ramenya sih masih ramai, cuma euforianya beda. Euforianya beda. Kalau ramenya sih masih ramai. Bahkan malah ramai sekarang loh Mas dari yang dulu-dulu. Malah ramai sekarang. Berarti saya karena jarang main ke gantangan pleci. Ya enggak. Kalau di gantangan ada yang sepi ya Mas, banyak yang sepi. Tapi kan di grup, di sosmed ya? Ya di sosmed kan sekarang rame. Itu juga rame di sosmed itu bukan berarti tidak rame di luar. Juga rame di luar. Di luaran juga rame ya? Ya cuma sekarang kan masalah lat beran, terus lat pres itu kan banyak jadwal yang tabrakan ya Mas. Jadi semisal dari Salatiga, sini kan Salatiga ya Mas? Salatiga sama Ambarawa mungkin sama Boyolali, kan itu
deketan itu 1 minggu itu kadang-kadang terlalu dekat. Seumpamanya Selasa nanti di Ambarawa, nanti Kamisnya di Salatiga, nanti Sabtunya di Boyolali, nanti Minggunya ada minggu lagi. Kan tidak semua penghobi bukan tidak semua penghobi bisa menggantang satu titik di situ. Jadi yang ada waktu luang aja. Jadi kadang-kadang gantangan sepi. Pas di sini sepi, mungkin di sana tapi kalau menurut saya Mas, kalau tidak ada waktu tabrak, mungkin waktunya timingnya pas, gantangan pas, juga rame. Ya. Ya, itu berarti ya syukurlah, mungkin biar lebih rame lagi lah Mas. Iyalah. Nanti kan kita ya euforianya biar lebih. Makanya lagi ini mungkin. Kan teman-teman Solo juga dari pihak Solo Koloni, panitia OSP itu kan ngejar ke pusat biar lekas terlaksana, biar euforianya itu masalah ya itu tadi Mas. Katanya teman-teman itu OSP itu piala rajanya Pleci. Iya itu memang sih Mas. Memang ditunggu-tunggu bener. Ya. Kadang ada teman saya Mas, itu teman di Jakarta itu, Mas, OSP aku dari dulu dari tahun 2014-15 itu setiap tahun itu aku nabung Mas. Tak dudah ki dinggo mangkat OSP. Bahkan kalau kan banyak yang kerja ya Mas di Jakarta itu. Itu kalau ada event OSP itu jauh-jauh hari udah ngajukan cuti ya. Ya namanya hobi Mas, jadi seperti untuk piknik sama keluarga aja belum mesti 1 tahun sekali, tapi dia bisa nabung, harus bisa meluangkan waktu termasuk uang demi OSP. Sampai segitu. Jadi ya itulah hobi. Tapi kan semua tidak cara pandangan beda-beda ya Mas. Tapi kalau seperti saya cara pandangnya seperti itu. Ya itu memang dunia Pleci itu unik ya Mas. Walaupun kecil kayaknya dianggap sepele, tapi ternyata komunitasnya terlalu besar ya Mas, komunitasnya BCMI, besar. Komunitasnya besar. BCMI juga udah beratnya kan besar, organisasi yang besar juga ya, udah ada badan hukumnya, termasuk kemarin itu saya di logonya udah dipatenkan. Udah dipaten tahun 2016. Ya. 2016 memang sosialisasinya mungkin ke anak induk jadi chapter itu kurang ya. Jadi harusnya kalau saya pribadi nggak harus pusat sih yang upload itu. Harusnya kan harus di-share ke chapter. Mungkin ketua chapter atau yang bersangkutan bisa nge-share kan lebih enak lagi. Daripada kalau langsung dari pusat terkesannya ya itu tadi Mas, kayak otoriter. Mungkin loh Mas, itu kan cara pandang orang beda-beda. Memang itu memang kita sebagai sebagai mungkin, media, termasuk saya di media dan termasuk dari preman-preman yang baru. Mungkin ada yang memang ada sih yang cara pandangnya kan, seperti itu. Cara pandangan beda-beda toh Mas. Seperti kan mungkin saya preman akar rumput kan belum tahu toh PCM itu apa, pengurusnya siapa kan nggak tahu. Tapi kan kita akar rumput kan di daerah. Dari daerah kan ada chapter sendiri-sendiri. Kalau dari pusat sosialisasi ke ketua anak ranting ke chapter. Kalau chapternya gerak pasti sudah diberitahu semua. Jadi enak. Ya mungkin ya Mas, saya sendiri kan juga nggak tahu ya. Saya tidak tahu di pengurus pusat gimana, tapi mungkin komunikasi antar chapternya ke chapternya mungkin kurang. Mungkin tapi saya juga nggak tahu. Ya memang. Ya karena kita juga nggak tahu mungkin kalau dari teman-teman PCMI ya memang ya jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita kan tidak menjelekkan, enggak kita menjelekan. Malah gimana ya maksudnya saran lah, saran. Bukan memang saran dan memang untuk membangun PCMI yang lebih bagus lagi. Tidak semua hal langsung dari pusat kan. Kita kan punya kasarannya anak ranting lah, chapter itu kan dia bisa bergerak. Ya mungkin komunikasinya kurang sih. Tapi itu masalah kan yang penting lah Pleci makin ramai, PCMI semakin kompak lagi, makin kuat dari pengurus pusatnya, dari pengurus
chapternya mungkin bisa lebih ya biar PCMI lebih maju lagi. Mungkin ada produk-produk lain yang kayak sangkar, kayak dulu kan yo booming banget kan Mas, itu kan juga untuk pengrajin juga dapat, untuk nilai ekonomi lah dari teman-teman semua kan juga naik juga kan otomatis kalau tadi nilai ekonomi komunitas bisa naik. Tapi ya kalau kita juga nggak bisa menyalahkan ke pengurus pusat ya Mas. Iya enggak. Karena dari mulai awal 2020 kan hampir 2 tahun ya Mas. 2 tahun lah terkendala pandemi. Jadi juga itu kan juga nggak bisa bergerak juga pusat itu. Memang baru mau OSP udah ngirim brosur udah keluar langsung pandemi. Awal kepengurusan ganti pengurus, pergantian pengurus kan pertengahan 2019, akhir 2019 mulai masuk COVID, terus awal 2020 itu udah pandemi, udah nggak bisa jalan, semua tunda semua. Bahkan keluar dari rumah nggak boleh loh Mas. Iya. Ya kalau bedanya kalau komunikasi online sama langsung beda. Karena zaman dulu memang keluar kota aja kan nggak bisa kan. Ya semoga aja lah nanti bisa Indonesia semakin membaik. Amin lah. Corona bisa hilang, kita bisa lomba euforia seperti tahun-tahun yang dulu lagi. Oke, cukup. Gitu Mas Yuli, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk subscribe Pleman Cemani Channel itu. Pleman Cemani Channel. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih semuanya.